Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan di mana permasalahan ini itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana permasalahan yang saya ambil ini akan saya selesaikan dengan pemodelan matematika. Di mana video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Depi Ardian Nugraha, MPD. Untuk permasalahan yang saya ambil, untuk permasalahan yang saya ambil yaitu mengenai price wars atau yang biasa dikenal dengan perang harga. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Ingat, dalam sebuah permasalahan yang kita selesaikan dengan metode pemodelan matematika, itu bisa kita selesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus menyelesaikan masalah atau kasus itu sendiri itu seperti apa. Kemudian yang kedua, definisikan masalah yang kita ambil. Yang ketiga, ada mendefinisikan variabel, selanjutnya ada membuat asumsi, kemudian yang kelima ada solusi dan pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai masalah atau kasus. Nah, masalah yang saya ambil ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kejadian umum dalam sebuah retail adalah persaingan antara perusahaan saingan di mana toko dapat mengklaim sebagian pasarnya. Nah, pangsa pasar dapat dipengaruhi oleh iklan lokal, kemudian variasi harga, kemudian tipe muslihat penjualan, marketing, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar yang tertera di video, yaitu terdapat dua perusahaan, yaitu seperti perusahaan bahan bakar yang berasal dari Pertamina dan yang satunya ini saling bersaing. Nah, di mana persaingan tersebut itu untuk menarik pelanggan sebesar-besarnya agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Oke, kita langsung ke definisi masalah. Nah, misalnya terdapat pom mini yang beroperasi dari lokasi jalan utama yang berdekatan dan bersaing satu sama lain untuk bisnis. Suatu hari, salah satu pom mini tiba-tiba menurunkan harga per liternya, seperti yang diiklankan di halaman depan pom, dalam upaya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, pom mini lain segera melihat penurunan perdagangan sebagai hasilnya. Mereka memutuskan bahwa mereka harus mengikuti penurunan harga dan memulai perang harga dengan pom mini yang pertama. Nah, pom mini kedua ingin menyusun strategi nih, sehingga dalam mengubah harga mereka, pendapatan akan setinggi mungkin. Jadi permasalahan ini tuh terjadi antara dua perusahaan pom mini yang beroperasi dan saling bersaing, di mana pom mini yang pertama itu menurunkan harga per liternya, sehingga pom mini yang kedua mengikuti untuk menurunkan harganya. Nah, di mana pom mini yang kedua itu mengubah strateginya agar pendapatan mereka dengan menurunkan harga tersebut bisa memperoleh setinggi mungkin. Lanjut, kita ke definisi variabel. Nah, kita misalkan pom mini yang pertama yaitu sama dengan A. Pom mini yang kedua itu sama dengan B. Kemudian harga jual normal itu sama dengan P pence per liter. Nah, untuk harga jual baru A yaitu Y pence per liter. Kemudian harga jual baru B itu sama dengan X pence per liter. Dan untuk harga pokok bensin itu sama dengan W pence per liter. Dan untuk volume penjualan stabil B sebelum perang harga itu sama dengan L liter per hari. Nah, di sini ada harga jual normal. Itu harga jual normal itu harga jual bensin sebelum perang harga. Dan untuk harga pokok bensin itu modal penjualan atau modal dari harga bensin itu sendiri. Lanjut, kita membuat beberapa asumsi nih. Yang pertama, kita asumsikan untuk tipe bensin yang dijual adalah sama.
Mengapa? Karena agar selisih dengan penaikan harga atau penurunan harga itu sedikit mungkin. Kemudian yang kedua, dengan setiap pom ini memiliki tempat yang sama strategisnya. Jadi kedua pom ini tempatnya sangat strategis. Jadi sangat memungkinkan gitu. Setiap orang yang lewat itu bisa membeli bahan bakar di tempat pom ini tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa penjualan harian B itu dipengaruhi sebagai berikut. Yang pertama, ada selisih harga A dan B. Kemudian yang kedua, ada selisih harga B dan harga normal. Kemudian yang ketiga, ada selisih harga A dengan harga normal. Nah, jadi dengan beberapa asumsi yang saya buat, sehingga diperoleh nih biaya penjualan baru harian B adalah L dikurangi A dikali harga jual baru B dikurangi harga jual baru A dikurangi B dikali P itu harga pokok bensin atau harga jual bensin pada umumnya dikurangi dengan harga jual bensin A itu setelah perang harga ditambah C dikali harga bensin pada umumnya dikurangi dengan harga baru bensin yang dijual oleh pom ini B. Di mana A, B, dan C itu konstanta proporsionalitas. Atau sebuah fungsi pendapatan itu bisa kita hitung untuk SPBUB. Karena pendapatan itu diberikan oleh harga dikali volume penjualan dikurangi biaya. Jadi penghasilan harian B adalah, diperoleh nih fungsi penghasilan harian B itu adalah E dengan fungsi variabel X dan Y itu sama dengan X dikurangi W, ini merupakan harga penjualan atau harga penjualan B gitu ya. X dikurangi W dikali dengan L dikurangi A dikali X dikurangi Y dikurangi B dikali P dikurangi Y ditambah C dikali P dikurangi X. Nah, atau pendapatan harian B lama itu bisa dihitung dengan P dikurangi W dikali dengan L. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ingat bahwa agar E atau penghasilan B maksimum, kita ingat dalam sebuah konsep turunan bahwa apabila sebuah fungsi itu dikatakan maksimum, maka turunan pertama itu sama dengan 0. Nah, karena E itu terdiri dari dua suku yang dipisahkan perkalian, maka kita misalkan dengan U itu sama dengan X dikurangi W. Diperoleh turunan dari U itu 1. Selanjutnya V itu sama dengan L dikurangi A dikali X dikurangi Y dikurangi B dikali P dikurangi Y ditambah C dikali P dikurangi X. Maka turunan dari V terhadap variabel X adalah negatif A dikurangi C. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa agar E maksimum atau penghasilan B maksimum, turunan pertama sama dengan 0. Mengapa? Rumusnya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U ini merupakan rumus turunan yang kita peroleh apabila terdapat dua suku yang dipisahkan oleh perkalian. Nah, kita substitusikan nih, U aksennya itu 1 dikali dengan V, bisa dilihat. Kemudian ditambah dengan X dikurangi W dikali V aksen, bisa dilihat. Dioperasikan sehingga diperoleh L dikurangi A dikali X dikurangi Y dikurangi B dikali P dikurangi Y ditambah C dikali P dikurangi X itu tetap ya karena dikalikan dengan 1 ditambah dengan suku yang belum berubah. Lalu kita operasikan nih sehingga diperoleh 0 sama dengan L dikurangi AX ditambah AY dikurangi BP ditambah BY ditambah CP dikurangi CX dikurangi AX dikurangi CX ditambah WA ditambah WC. Lalu kita suku atau kita kumpulkan beberapa suku yang memiliki variabel yang sama sehingga diperoleh seperti 0 sama dengan L dikurangi 2AX dikurangi 2CX ditambah AY ditambah BY dikurangi BP ditambah CP ditambah WA ditambah WC. Nah, ini kita faktorkan ya untuk yang memperoleh
atau yang mempunyai variabel X, sehingga diperoleh L ditambah X dikali negatif 2A dikurangi 2C. Kemudian untuk yang memiliki variabel Y, kita faktorkan Y dikali A ditambah B. Lalu untuk yang memiliki variabel P, diperoleh P dikali C dikurangi B ditambah W dikali A ditambah C untuk variabel W. Nah, jadi diperoleh nih sebuah rumus baru adalah sebagai berikut. Mengapa kita cari X? Karena X merupakan harga baru dari SPBUB atau pemilih B. Sehingga diperoleh nih X sama dengan L ditambah Y dikali A ditambah B dikurangi P dikali B dikurangi C ditambah W dikali A ditambah C per 2 dikali A ditambah C. Nah, lanjut nih untuk solusi dan pembahasan selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya untuk rumus harga jual baru B gitu. X-nya seperti ini rumusnya. Nah, untuk model tersebut sekarang kita coba dengan data berikut. Untuk L-nya kita asumsikan 20.000 liter per harinya. Kemudian untuk P, ini mohon maaf ya, belum diganti. Seharusnya ini tuh 80 pence. Selanjutnya untuk W itu 70 pence. Dan untuk Y itu sama dengan variasinya itu beragam gitu ya, karena Y itu melakukan penurunan harga itu dengan beberapa variasi seperti harganya 77 pence per liter, kemudian 78 pence per liter, dan 79 pence per liter. Nah, dengan memeriksa ukuran relatif dari kuantitas dalam fungsi penjualan, kami memutuskan untuk memilih A itu sama dengan 4.000, B sama dengan 500, dan C sama dengan 1.000. Nah, lanjut. Bisa dilihat ya tabelnya untuk nilai A, B, C, P, W, dan L-nya. Nah, yang pertama untuk Y sama dengan 79. Nah, sehingga diperoleh nih perhitungan maksimumnya. Kita substitusikan beberapa nilai yang ada dalam tabel itu dalam fungsi atau rumus X gitu ya, atau penjualan baru harian B. X sama dengan 20.000 ditambah 79 dikali 4.000 ditambah 500 dikurangi 80 dikali 500 dikurangi 1.000 ditambah 70 dikali 4.000 ditambah 1.000 per 2 dikali 4.000 ditambah 1.000, sehingga diperoleh 20.000 ditambah 355.500 ditambah 40.000 ditambah 350.000 per 10.000, sehingga diperoleh nih harga baru untuk bahan bakar atau bensin X itu 76,55 pence per liter. Nah, bagaimana untuk Y sama dengan 78,5? Sama, kita substitusikan beberapa nilai yang diperlukan dalam fungsi X, sehingga diperoleh nih harga jual baru X yaitu 76,33 pence per liter. Dan untuk Y 78 diperoleh X-nya 76,10 pence per liter. Dan untuk Y-nya yaitu 77,5 sama, kita substitusikan nilai-nilai yang diperlukan pada fungsi atau rumus X, sehingga diperoleh harga jual barunya itu 75,65 pence per liter. Dan untuk Y sama dengan 77 pun sama, diperoleh harga baru X-nya yaitu 75,65 pence per liter. Dan untuk Y sama dengan 76,5 diperoleh harga baru X-nya yaitu 75,43 pence per liter. Nah, itu kita peroleh tuh harga jual baru untuk beberapa harga penurunan bahan bakar yang pertama, dan diperoleh harga jual baru yaitu X-nya itu beberapa juga. Nah, untuk menghitung pendapatan maksimum harian B, maka kita substitusikan nilai X dan Y yang diperoleh tadi dalam fungsi pendapatan harian B, yaitu X, Y sama dengan X dikurangi W dikali L dikurangi A dikali X dikurangi Y dikurangi B dikali P dikurangi Y ditambah C dikali P dikurangi X. Kita substitusikan, X-nya itu 76,55,
dikurangi 70, L-nya itu 20.000, dikurangi 4.000 dikali 76,55 dikurangi 79, dikurangi 500 dikali 80 dikurangi 79, ditambah 1000 dikali 80 dikurangi 76,55, sehingga diperoleh nih 6,55 dikali 20.000 ditambah 9.800 dikurangi 500 ditambah 3.450. Mohon maaf, saya ulang ya. 6,55 dikali 20.000 ditambah 9.800 dikurangi 500 ditambah 3.450. Sehingga diperoleh 6,55 dikali 32.750. Sehingga diperoleh pendapatan maksimum harian B-nya yaitu 214.512 pence per harinya. Bagaimana untuk harga baru? Untuk X yaitu 76,33 dan Y yaitu 78,5, sehingga diperoleh sama untuk mensubstitusikannya kepada rumus pendapatan harian B, sehingga diperoleh nih pendapatannya yaitu 200.028 pence per harinya. Dan untuk X 76,10 dan Y-nya yaitu 78, diperoleh pendapatan baru untuk pom bensin B itu 186.050 rupiah. Mohon maaf, bukan rupiah tapi pence. Sehingga untuk harga jual X itu kurang dari 76,33, maka pendapatannya akan berkurang atau lebih kecil dari biasanya. Karena kita tahu bahwa penghasilan lama itu 200.000 pence per harinya. Karena untuk X di bawah 76,33 itu pendapatannya lebih kurang dari penghasilan lama, maka untuk harga yang di bawah 76,33 itu tidak direkomendasikan untuk. Nah, lalu bagaimana jikalau SPBUB menjual harga dimulai dari X-nya itu kurang dari sama dengan 78,5 pence per liter. Sedangkan harga Y-nya itu tetap 79 pence per liter. Nah, kita coba dulu nih dari X 78,5 dan Y 79. Diperoleh nih pendapatannya 195.500 pence per harinya. Jadi untuk X 78,5 itu tidak direkomendasikan karena penghasilannya lebih kecil dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk X sama dengan 78,3 dan Y 79, itu pun sama, penghasilannya lebih rendah, yaitu 199.200 pence. Nah, untuk X itu sama dengan 78,4 dan Y 79, diperoleh juga, tapi tetap lebih kecil dari biasanya, yaitu 197.000 pence ya. Mohon maaf, kurang 0. Dan untuk X sama dengan 78 dan Y sama dengan 79, itu penghasilannya lebih besar dari sebelumnya. Diperolehlah pendapatan baru untuk B, yaitu 204.000 pence. Dengan begitu, B memutuskan untuk menjual dengan harga 78 pence atau kurang. Nah, fungsi pendapatan adalah kuadrat dalam X untuk pilihan Y yang diberikan. Nah, bisa dilihat ya pendapatan atau grafik dari pendapatan maksimum harian B-nya. Nah, lanjut ke kesimpulan. Jadi, jika harga jual SPBUA itu tetap misalkan 79 pence per liter, maka harga penjualan untuk B adalah 78 atau kurang dari 78 pence per liter, agar pendapatan SPBUB itu maksimal atau lebih besar dari sebelumnya. Dan jikalau harga jual SPBUA itu berubah menjadi 78,5 pence per liter, maka harga jual yang aman untuk SPBUB adalah 76,33 pence per liter. Namun,
Jika harga jual SPBUB kurang dari 76,33 pence per liter, maka pendapatan akan lebih sedikit dari biasanya. Nah, pembahasan video kali ini telah selesai. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat penjelasan atau kata-kata saya yang kurang untuk mudah dipahami atau kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.